Alur cerita Dewa Kekayaan kini sudah memasuki chapter ke-42 sampai 43. Cerita kemudian dilanjutkan. MC kita Yesiao berkata, "Kak tahu apapun yang telah terjadi, aku telah memecahkan masalah sumber kabut abu-abu ini yang dianggap sebagai sumber bantuan untukmu. Lagi pula aku melakukan sesuatu untuk kuil agungmu. Bagaimana dengan komisi, bonus, serta keterampilan tingkat lanjut?" Nona Dorothy menjawab, "Apakah Anda berencana untuk mengambil keuntungan dari situasi ini lagi?" Nona Dorothy kemudian membuka sebuah portal dan berkata, "Baiklah, aku ada urusan lain. Jadi aku harus kembali ke kota utama untuk melapor dulu. Kita bisa bicarakan nanti." Yesio berkata, "Oh, Kak tahu, kamu tidak bisa begitu saja." Scene kemudian berpindah di kota Suiyue. Masyarakat yang ada di sana berkata, "Kabut abu-abu telah menghilang. Kabar baik untuk semua masyarakat. Tidak perlu lari lagi. Kamu bisa pulang sekarang." Lalu di dalam sebuah gedung diperlihatkan sosok dalam kegelapan. Itu seperti seekor naga. Ia berkata, "Keilahian yang begitu kaya. Jika aku bisa menelan dewa-dewa ini, aku yakin aku bisa lepas dari keterbatasanku. Aku sangat menantikannya." Tidak lama kemudian sesuatu terjadi pada kaki sang naga. Terlihat retakan-retakan yang ada di kakinya. Lalu kemudian semuanya hancur dan ia terbebas. Ia berkata, "Saya harus meregangkan otot-otot saya." Dan di sampingnya diperlihatkan siluet bayangan yang berkata, "Semiket, apa kau akan mengabaikan tugasmu?" Sang naga menjawab, "Bodoh, kau sebodoh Hephaestus. Cepat atau lambat dunia akan hancur di tanganmu. Arena Roh Kudus telah dibebaskan. Kali ini aku akan turun dalam wujud asliku untuk mengembalikan semuanya ke jalurnya. Lebih baik kau tetap diam di sini, Semiket, atau aku akan mengambil semua kemampuanmu." Akan tetapi sang naga keluar. Ia berkata, "Aku akan melahap manusia-manusia bodoh dan melepaskan diri dari belenggu mereka. Dan aku akan membuat mereka membayar harga atas kesombongannya." Di tempat yang lain diperlihatkan MC kita Yesio telah tiba di rumah Nona Shina. Nona Shina berkata, "Tuan Yesio, izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya yang sebesar-besarnya kepada Anda." Yesio berkata, "Sama-sama, ini cuma hanya bantuan kecil. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Aisyah?" Shina menjawab, "Berkat kamu, Aisyah kecil sekarang baik-baik saja." Lalu seseorang tiba-tiba datang dan berkata, "Hahaha, kudengar pahlawan yang mengungkap sumber kabut abu-abu ada di sini. Tuan kota ini sangat penasaran." Nona Shina kemudian memperkenalkan Yesio dan berkata, "Ini adalah Tuan Yesio." Yesio berkata, "Halo Tuan kota." Lalu notifikasi sistem muncul. Yesio memperoleh dukungan dari Duen plus 20. Anda mendapatkan gelar persahabatan kota Suiyue. Tuan Wali Kota berkata, "Seperti yang diharapkan dari seorang pria luar biasa yang memecahkan sumber kabut abu-abu, dia benar-benar memiliki sikap yang luar biasa." Tidak lama kemudian Nona Dorothy muncul dan Tuan Wali Kota berkata, "Oh, jadi begitu. Jadi kejadian kabut abu-abu ini memang ada hubungannya dengan para dewa." Yesio berkata, "Ya, hanya saja aku belum menemukan banyak hal, jadi aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas." Tuan Wali Kota kemudian memberikan sesuatu dan berkata, "Ini alat komunikasi pribadi saya. Jika Tuan Yesio membutuhkannya di kemudian hari silakan bertanya." Yesio mengambilnya dan berkata, "Baiklah, terima kasih Wali Kota." Lalu di dalam hati Yesio berkata, mereka yang bisa menjadi penguasa kota adalah orang-orang kuat, sekurang-kurangnya level 100. Jadi bantuan ini masih sangat berharga. Wali kota berkata, masih banyak orang di kota ini yang perlu dimukimkan kembali. Jadi saya akan pergi untuk mengurus mereka saat ini. Yesio menjawab, "Baiklah Tuan Wali Kota, saya juga ada urusan dan harus kembali ke kota Fengye. Silakan hubungi saya jika ada pertanyaan." Dan Wali Kota menjawab, "Baiklah." Dorothy kemudian berkata, "Yesio, aku juga harus kembali ke kuil agung untuk melapor. Aku akan membawamu pergi menggunakan susunan teleportasi." Yesio berkata, "Oh iya, kalau begitu aku merepotkan Kak tahu lagi." Kemudian diperlihatkan di kota utama Fengye. Kini Yesio telah kembali bertemu dengan Thor. Thor berkata, "Tuan Yesio, Anda telah kembali." Yesio menjawab, "Thor, kemarilah dan bantu aku mengidentifikasi sesuatu." Yesio kemudian memberikan sebuah item. Thor yang melihat itu berkata, "Oh iya, item ini." Yesio berkata, "Bagaimana? Apakah kamu bisa mengidentifikasi artefak ini?" Thor menjawab, "Kelihatannya seperti piring yang digunakan para kurcaci untuk makan." Yesio berkata,
Yang perlu kamu lakukan hanya makan. Ayo cepat identifikasi, ini artefak ilahi. Thor berkata, ada sesuatu yang telah mencium piring ini. Ada bau di piring ini yang dibencinya. Rasa inilah yang membatasi artefak itu sendiri. Thor mengangkat palunya dan berkata, aku akan membuatnya bersinar lagi. Yesio melihat itu dan berkata, bersikap lembutlah. Ini adalah senjata suci. Jangan sampai itu hancur. Setelah diidentifikasi oleh Thor, kini terlihat deskripsi dari artefak itu. Sebuah piring glasir hijau, kelas artefak, atribut tidak ada. Dengan deskripsi, dengan cahaya hijau yang sangat berharga, terbuat dari kaca berwarna. Hanya ada satu di dunia, terbuat dari material premium. Piring ini lembut dan tidak mudah hancur. Bentuknya menyerupai mangkuk buah. Meskipun bisa digunakan untuk menyimpan buah, mangkuk ini dibuat khusus untuk menyimpan sesuatu. Hanya mangkuk kaca berwarna giok yang dapat menahan kekuatan. Secret Severes. Thor menjelaskan, lihat tuan, ini sebuah piring buah. Yesio berkata, mungkinkah piring ini digunakan untuk menaruh sebuah benda suci? Tingkat Saint Severance, beberapa tingkat lebih tinggi daripada tingkat Heavenly Destruction, dan hanya terdengar dalam legenda. Sepertinya saya harus menyimpannya saat ini, dan kembali mengidentifikasi ketika saya menemukan artefak yang cocok di masa mendatang. Kalau begitu, saya pergi dulu, dan punya beberapa peralatan emas gelap di luar. Tolong bantu saya untuk mengidentifikasinya kalau ada waktu. Thor menjawab, baik tuan, saya akan segera mengurusnya. Yesio beranjak pergi, lalu Ebimon berkata, nak, kamu hampir mencapai level 50 dan kamu harus menyelesaikan ujian naik level lainnya. Yesio menjawab, ya sepertinya saya harus mencari tempat di mana saya dapat meningkatkan level lebih cepat. Yesio mengeluarkan Xiao Hui, ayo pergi ke suatu tempat yang lebih bagus untuk meningkatkan level. Kemudian diperlihatkan di Gurun Kerikil. Begitu banyak diperlihatkan monster kalajengking di sana. Yesio mendatangi tempat itu untuk meningkatkan levelnya lebih cepat. Melihat gerombolan kalajengking yang ada di sana, Ebimon berkata, beraninya kamu datang ke peta di atas level 50 untuk memunculkan monster. Jika kamu menjadi sasaran kalajengking dari pasir level 50 ini, kamu akan mendapat masalah. Yesio tertawa dan berkata, itu bukan masalah besar. Yesio memberikan perintah kepada naganya, Xiao Hui, terserah kamu, serang saja. Xiao Hui, sang naga, menyerang menggunakan semburan apinya, menyerang langsung kalajengking yang ada di sana. Para monster kalajengking banyak terkena dari semburan api dari Xiao Hui. Lalu terjadi ledakan api di sana. Tidak lama kemudian, Yesio mengeluarkan burung phoenix, Xiao Luo. Yesio berkata, Xiao Luo, terserah kamu, serang saja monsternya. Xiao Luo burung phoenix terbang ke udara. Ia melancarkan serangan apinya. Para monster kalajengking hancur berkeping-keping. Semua monster kalajengking, semua hampir dikalahkan. Yesio melihat itu dan berkata, serangan secara kelompok ini sangat bagus. Setelah mengalahkan begitu banyak monster kalajengking, notifikasi sistem muncul. Peningkatan level mencapai level 50, meningkatkan konstitusi, kelincahan, dan sebagainya plus 80. Yesio kini mencapai level 50 dan memperoleh sebuah keahlian bakat baru, yaitu mata dewa kekayaan. Ia juga membuka sebuah aura dewa binatang. Begitu juga dengan Xiao Hui. Ia berhasil mencapai level 50 dan menguasai skill bakat baru, tubuh Raja Naga. Skill baru mata dewa kekayaan Yesio kini mencapai level 2. Sebagai dewa kekayaan, Anda tahu bahwa uang adalah kebenaran. Anda dapat menghabiskan koin emas untuk mendapatkan tentang informasi semua makhluk musuh Anda. Dan sebuah skill aura dewa binatang level 2. Sebagai pengendali dewa binatang, Anda dapat dengan bebas melepaskan kekuatan ilahi, memberikan bonus statistik signifikan kepada binatang Anda. Melihat semua peningkatan itu, Yesio tertawa dan berkata, skill baru dari peningkatan level ke-50. Mata dewa kekayaan ini cukup menarik. Anda bisa menghabiskan uang untuk melihat informasi musuh. Xiao Hui yang mendapat kekuatan baru, tubuh Raja Naga. Sebagai Raja Naga, naga langit memiliki tubuh yang sangat kuat, meningkatkan konstitusi, kekuatan, kerusakan akhir yaitu plus 100% dan 50% dan dapat mengabaikan efek stun. Yesio kemudian berkata, ia sudah bisa mengabaikan hampir semua skill kontrol. Astaga, Xiao Hui, ia layak menjadi penjinak binatang mistis. Bagus, semuanya sudah siap. Selanjutnya, saatnya lulus tes. Yesio kemudian kembali di kota utama Feng Ye. Sesampainya di kota utama, Ebimon si katak merah berkata,
apa yang kita lakukan di istana wali kota? Yesio menjawab, buka uji coba peningkatan kuil dunia level 50. Hanya ada 5 di seluruh kekaisaran Naga Phoenix. Dan yang paling dekat dengan kita adalah jalan menuju kota kekaisaran. Yesio kemudian menemui Pak Wali Kota. Wali Kota berkata, Yesio, apa Anda akan menuju ke kota kekaisaran secepat ini? Yesio menjawab, ya, saya akan ke kota kekaisaran. Wali kota berkata lagi, sayangnya susunan teleportasi menuju kota kekaisaran hancur dalam invasi misterius itu. Mendengar itu Yesio berkata, saya hampir lupa soal ini. Ini hal yang sulit untuk dihadapi. Wali kota lanjut berkata, namun konon katanya ada susunan teleportasi tersembunyi di rumah bangsawan itu. Yesio berkata, apa wanita bangsawan? Nona Laili. Wali kota berkata, itu benar. Yesio kemudian berkata, lalu aku juga merindukannya. Yesio kemudian datang ke istana Adipati, kediaman Nona Laili. Sesampainya di sana, Yesio disambut langsung oleh Nona Laili. Laili berkata, Yesio, jika kau tidak datang menemuiku, aku akan memasang pemberitahuan orang hilang lagi. Yesio mendekat dan berkata, Laili, aku di sini. Laili, aku di sini untuk urusan serius. Aku mau ke kota kekaisaran. Laili berkata, apa? Kota kekaisaran? Mau pakai susunan teleportasiku? Yesio menjawab, ya, itu benar. Laili kemudian berkata, baiklah, ikuti saya, tapi susunan teleportasi ini sudah lama tidak digunakan. Yesio berkata, oke, tidak apa-apa, terima kasih Laili. Nona Laili lanjut berkata, terakhir kali aku mengaktifkan lingkaran itu sewaktu aku masih menjadi gadis yang kecil. Aku tidak yakin bisa melakukannya lagi. Yesio berkata, tidak apa-apa, Laili coba saja. Laili kemudian menarik sebuah tuas, lalu mengaktifkan lingkaran itu. Yesio berkata, Laili, kamu luar biasa. Dan Nona Laili berkata, hebat, aku masih berhasil. Laili lanjut berkata, Yesio, cepat masuk. Formasi teleportasi ini hanya sementara dan tidak akan bertahan lama. Saat Yesio hendak masuk dalam lingkaran, ia berkata, Laili, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budimu. Aku akan kembali kepadamu segera setelah aku menyelesaikan uji coba promosi. Laili berkata, ngomong-ngomong, Yesio, saat kau tiba di kota kekaisaran dan berkesempatan bertemu dengan Yang Mulia Raja, sampaikanlah salamku padanya. Yesio menjawab, baiklah, saya akan melakukannya. Laili lanjut berkata, Yesio, kau harus ingat untuk kembali pada aku. Sekian alur cerita hari ini, semoga terhibur. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.